Coba dicek, coba saya lihat sebentar jadwal UTS Anda itu. Tolong disorot. Nah, yang tadi jadwal ujian ada, saya lihat tadi jadwal ujian UTS. Bahasa Indonesianya hari apa itu di situ? Senin 17 Oktober ya. Iya, Bu. Ini jadwal yang diberi prodi, Bu. Bahasa Indonesia di C32 ya. Di gedung C ya. Nantilah saya pikir dulu. Kita mulai dulu tanya presentasinya. Senin tanggal 17 ya. Dah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Imron izin kepada Ibu dan berterima kasih untuk mempresentasikan hasil pembahasan dari kelompok 6. Next. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama mereka mengucapkan puji serta rasa syukur atas kehadirat Allah, karena dengan rahmat dan karunia kita masih berkumpul di Zoom kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk topik kali ini yang kami bahas adalah kalimat efektif. Dengan nama-nama anggota ada saya sendiri, Imron Martua Sibuan, kemudian ada Ferda Budia dan Celine Fasya Satya. Next. Yang paling pertama akan dibahas adalah apa sih pengertian kalimat efektif? Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila hasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Next. Kalimat efektif memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur ST, predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, memiliki diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan sejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Next. Penggunaan kalimat efektif sendiri, yang pertama digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan ataupun wartawan. Next. Adapun beberapa syarat-syarat kalimat menjadi efektif, antara lain, next. Yang pertama ada kologisan. Ini udah jelas sekali ya. Kalimat pasif dan aktif harus jelas. Subjek dan keterangan harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda dan predikat tidak didahului kata yang. Next. Yang kedua, kepararelan. Predikat kalimat menjebuk setara, rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja, harus kata kerja semuanya. Jika kata benda, harus kata benda semuanya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Contoh yang salahnya itu harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Yang benarnya jika kita ubah menjadi kalimat efektif menjadi harga minyak
disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Nah ya, Imron, sebentar Imron. Ya, Bu. Halo, halo. Ya, Bu. Iya ya, kita cek sebentar ya contoh. Baik, Bu. Sebentar saya sela, tidak apa-apa ya. Baik, Bu. Tadi Anda kita korek sebentar bersama-sama supaya nanti pemahaman persepsi kita sama. Mungkin saya bukan komen sebenarnya, untuk menegaskan saja. Tadi sudah dijelaskan tentang konsep kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kita sederhanakan ya, kalimat efektif itu kalimat yang padat, ringkas, tepat, yang patuh terhadap seperangkat kaidah-kaidah bahasa ya. Nah, artinya apa? Kalau kalimat efektif itu sederhananya apa yang ada di pikiran penulis atau pembicara persis itu yang dapat ditangkap oleh penerima atau mitra bicara ya. Jadi kalau ketika Anda berkomunikasi atau ketika Anda menulis, orang membaca tulisan Anda berpikir dia kerut keningnya. Atau ketika Anda berbicara, mitra dengar Anda tidak bisa memahami apa yang Anda sampaikan dengan baik. Artinya apa yang Anda sampaikan itu dia masih bertanya, apa maksud orang ini? Apa sebenarnya ini yang disampaikan? Tidak jelas. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti komunikasi Anda belum efektif ya. Tulisannya belum efektif. Karena apa? Karena mitra bicara Anda masih bertanya-tanya. Karena apa dia bertanya? Karena dia tidak paham apa yang Anda sampaikan. Jadi kalimat efektif itu apa yang Anda sampaikan, persis itu yang ditangkap oleh mitra dengar Anda. Itu artinya Anda sudah berkalimat secara efektif, sudah padat, sudah ringkas, sudah tepat, sudah terstruktur, sudah menggunakan seperangkat kaidah, sudah logis, sudah hemat ya, sudah paralel. Artinya semua ciri itu sudah Anda penuhi ya. Itu tentang konsep kalimat efektif. Nah, tadi cirinya sudah Anda paparkan juga dengan sangat baik tadi ya. Ada 8 syarat tadi apa ciri? Ini kadang-kadang tumpang tindih juga sedikit. Saya pun sebagai dosen agak bingung juga. Antara syarat dengan ciri itu kadang-kadang tumpang tindih disampaikan oleh ahli-ahli bahasa ya. Tapi apapun itu nanti kita akan bisa memilah. Nah, apa yang Anda sampaikan ini saya sudah membaca keseluruhan apa yang disampaikan, sudah sangat bagus. Nah, yang penting sekarang itu kita harus memahami ya. Tadi apa yang pertama tadi syaratnya apa? Imrod coba di slide-nya dimundurkan dulu sebentar nak. Ini contoh. Yang pertama, yang pertama itu kalimat efektif itu harus logis ya. Logis itu artinya apa? Harus diterima oleh akal sehat kita. Ya, harus masuk akal. Kalau kalimat yang tidak masuk akal berarti tidak efektif. Tidak diterima oleh akal sehat ya. Apa contohnya? Salah satu contoh kalimat yang tidak logis. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Itu sangat tidak masuk akal. Jadi yang dipersilahkan bukan bapaknya, tetapi waktu dan tempat. Kan Anda sering mendengar itu kan yang kita amini kadang-kadang selama ini bersama. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau kita telaah dengan baik, selama ini kita kan tidak pernah menelaah. Itu kalimatnya tidak logis, Anda cermatilah dengan baik. Tapi karena kita belum paham, salah satu ciri dari kalimat efektif, kita menganggap apa yang disampaikan selama ini itu benar. Kan tidak pernah ada yang protes kan? Kepada Bapak, dengarlah kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, coba Anda telaah dengan baik. Yang dipersilahkan itu bukan Bapak sebenarnya, waktu dan tempat. Nah, kemana waktu itu akan pergi, kemana tempat itu akan pergi, itu kalimatnya tidak logis, kecuali kepada Bapak dipersilahkan ke tempat, atau kepada Bapak dipersilahkan ke atas video. Itu baru logis dia. Tapi kalau kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Artinya yang Anda persilahkan itu waktu dan tempat, bukan Bapaknya yang Anda persilahkan. Kan sampai hari ini Anda masih mendengar kan kalau ada acara-acara resmi, acara di kalangan mahasiswa kah, di kalangan dosen kah, di kalangan institusi kah, sampai hari ini kita masih menyimak aturan itu kan, baik gubernur yang berpidato, presiden kah, menteri kah, tetap dia menggunakan kata-kata itu.
Sebenarnya dia tidak efektif. Apa yang dilanggarnya? Salah satunya tidak logis, tidak masuk akal. Yang masuk akalnya bagaimana? Kepada Bapak dipersilahkan ke depan. Itu baru jelas dia. Bapaknya akan menuju ke depan. Atau kepada Bapak dipersilahkan ke atas panggung. Itu jelas. Jadi bapaknya yang dipersilahkan kemana dia? Tempatnya di panggung, di depan. Tapi kalau kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi waktu itu kita persilahkan dia pergi ke tempat Bapak. Kalau dia bisa berbicara, waktu itu ngomong. Bagaimana saya pergi ke tempat Bapak? Nah, itu yang tidak logis ya nak ya. Kemudian apa lagi yang tidak logis itu? Saya pernah juga membaca skripsi mahasiswa dan ada juga tuturan dari dosen-dosen dengan mengucapkan puji syukur, selesailah skripsi ini saya tulis. Hanya dengan mengucapkan puji syukur, masuk akal nggak menurut Anda? Kalau begitu, puji syukur saja kita kepada Allah, kita dapat nilai A. Selesai makalahnya, selesai artikelnya, selesai tugasnya. Itu tidak logis. Yang logisnya seperti apa? Puji dan syukur diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya saya atau penulis dapat menyelesaikan skripsi. Itu baru logis. Yang menyelesaikan itu penulis, bukan hanya dengan mengucapkan puji syukur selesailah skripsi ini ditulis. Masuk akal nggak menurut Anda? Hanya dengan mengucapkan puji syukur selesai kita menulis skripsi. Anda duduk di atas sajadah, kemudian Anda ucapkan puji syukur kepada Allah selesai skripsi itu. Mungkin masuk akal nggak? Imron, Widya, Akal, Bu. enggak ya? Nah, jadi mindset itu kita ubah. Jadi selama ini kita kadang-kadang tidak sadar, sering kita lafalkan dan sering kita tuliskan di dalam artikel, di dalam laporan praktikum dengan mengucapkan puji syukur, selesailah laporan praktikum ini ditulis. Jadi Anda ubah ya, itu tidak masuk akal. Yang masuk akalnya bagaimana? Puji syukur disampaikan kepada Allah atas rahmat atau atas ridhanya, penulis dapat menyelesaikan laporan ini atau artikel ini atau tugas ini atau karya ilmiah ini. Itu baru masuk akal dia, diterima oleh akal sehat kita. Kalau yang contoh Ibu berikan sebelumnya tidak logis. Jadi itu yang disebut ya. Jadi tidak logis itu apa dia? Mungkin harusnya Anda gunakan kalimat aktif, Anda gunakan kalimat pasif. Ini benar, ini yang disampaikan. Kriterianya itu apa supaya dia logis ya. Nah, jadi contoh konkretnya yang Ibu berikan tadi. Apalagi yang tidak logis? Nah, penelitian ini membahas. Nah, coba Anda bayangkan, penelitian itu dia benda mati, bukan human, bukan insani. Bisakah dia membahas? Bisa dia penelitian membahas. Apa yang akan dibahas? Nah, jadi yang logisnya seperti apa? Dalam penelitian ini dibahas. Jadi kalau dia bentuk pasif, ada subjeknya implisit di situ. Tapi kalau artikel ini membahas, makalah ini membahas, coba Anda jalankan logika kita. Kalau makalah dia kan benda mati, bisa makalah itu dia membahas? Enggak kan? Yang membahas itu siapa? Kan ada subjeknya. Subjeknya itu siapa? Human. Nah, jadi harus boleh Anda implisitkan pelakunya, Anda konstruksikan dia dalam bentuk pasif. Misalnya ya, laporan praktikum ini ditulis atau makalah ini ditulis atau dalam makalah ini dibahas. Kalau kalimat pasif sudah ada implit subjek di sana, itu logis dia. Tapi kalau artikel ini membahas, skripsi ini membahas, bagaimana skripsi itu membahas? Yang membuat skripsi itu manusia kan, orang. Itu skripsi pula yang membahas. Halo, Anda apa? Enggak, nalarnya terima enggak apa yang Ibu sampaikan? Masuk enggak nalarnya? Masuk, Bu. Jadi Anda ubah selama ini mindset yang keliru itu ya. Jadi dalam skripsi ini dibahas atau dianalisis atau dipaparkan atau dideskripsikan itu benar. Benar dalam siapa yang memaparkan itu ada subjeknya dipaparkan. Itu artinya subjeknya diimplisitkan. Atau penulis akan membahas ini dalam skripsi ini, dalam makalah ini, dalam artikel ini. Itu baru dia logis karena ada pelakunya kan. Tapi kalau makalah skripsi dia tidak bisa sebagai agent, tidak bisa sebagai pelaku karena dia benda mati. Begitu. Paham ya Pak? Imron dan kawan-kawan, Widya? Paham, Bu. Kerlin? Nah, itu yang dimaksud dengan logis itu. Nah, jadi sebuah kalimat efektif kalau dia tidak logis pasti tidak efektif. Sudah apa? Karena sudah terbantahkan, salah satunya dia melanggar ciri-ciri kelogisannya.
Jadi supaya dia logis bagaimana? Subjeknya tidak boleh ganda, induk kalimat dan andak kalimatnya harus jelas kalau itu kalimat majemuk ya. Nah, lanjut Imron. Yang nomor 2 apa cirinya tadi Imron? Paralelan, Bu. Nah, apa itu paralel? Anda sudah menjelaskan dengan sangat baik sebenarnya. Jadi keparalelan atau kesejajaran bentuk ya. Jadi ciri yang kedua dari kalimat efektif adanya keparalelan atau kesejajaran bentuk. Nah, keparalelan dan kesejajaran ini terkait dengan penggunaan bentuk kata ya, terutama penggunaan kata-kata berimbuhan. Nah, jadi tadi sudah dicontohkan oleh si Imran dan timnya. Jadi harus kita menggunakan bentuk yang paralel supaya kalimat itu dia efektif. Jadi paralel di sini kalau ada beberapa kata yang digunakan dalam konstruksi kalimat, kalau ada kata kerja, satu semuanya harus kata kerja. Kalau ada kata berimbuhan, satunya berawalan me, satunya berawalan p, itu tidak paralel namanya. Supaya dia paralel, Anda sejajarkan. Mungkin Anda semuanya berawalan P atau semuanya berawalan M ya. Nah, jadi terkait dengan keparalelan atau kesejajaran bentuk itu adalah diutamakan tentang penggunaan kata-kata benda, penggunaan kata-kata berimbuhan ya. Jadi kalau kata benda jadikan kata benda semua. Kalau katanya berimbuhan me, ada yang berimbuhan P, ada yang berimbuhan D, Anda sejajarkan. Jadi tidak bervariasi awalannya di dalam contoh kalimat itu. Coba lihat contohnya tadi Imran. Ini dia ya. Ini terkait dengan tidak paralel. Mengapa tidak paralel? Karena ada satu kata benda, ada satu kata kerja. Supaya paralel, Anda jadikan kata kerja semuanya. Harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Jadi disesuaikan adalah kata kerja, kenaikan adalah kata benda. Supaya dia paralel, dijadikan semuanya kata kerja. Harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar ya. Jadi ini sudah paralel ya, kedua-duanya sudah kata kerja ya, dan kedua-duanya juga sudah memiliki awalan di dan imbuhan gabung dikan. Nah, jadi ini paralel. Yang satu tadi ini kan beda kan, ini dikan, ini kekan. Nah, jadi supaya dia paralel dijadikan dia sama-sama kata kerja. Ini sudah paralel juga imbuhan gabungnya dikan dan dikan ya. Begitu ya maksudnya yang disebut dengan keparalelan atau kesejajaran bentuk. Atau apa contoh lainnya? Misalnya kegiatan di perpustakaan meliputi ya pelabelan buku, kemudian mempersiapkan rak-rak buku dan pembersihan ruangan misalnya ya. Itu tidak sejajar ya, tidak paralel. Supaya paralel ya bagaimana? Kegiatan di perusahaan itu meliputi membersihkan ruangan, melabeli buku, dan pokoknya dijadikan semua deh. Kalau ada perbedaan imbuhan, disejajarkan imbuhan itu atau disamakan bentuk imbuhan itu semua. Paham ya? Nanti kalau Ibu ada waktu, Ibu tayangkan juga PPT Ibu. Lanjut Imran. Yang syarat ketiga adalah ketegasan. Yang pertama, unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Nah, dan yang kedua, membuat urutan yang logis. Balik lagi ke yang pertama tadi, cuman ini urutannya lebih logis. Misalnya 1, 2, dan 3. Dari kecil, sedang, dan besar. Mohon maaf ya, ini tulisannya sedang. Kemudian anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Oke, baik. Jadi ciri yang ketiga dari kalimat efektif itu harus tegas. Jadi kalau tegas itu artinya apa? Anda tinggal topikalisasi saja nanti. Kalau misalnya kalau boring dengan kalimat-kalimat itu, Anda beri dia Anda ubah bermutasi, artinya Anda kedepankan subjeknya barangkali atau Anda ubah strukturnya dari aktif ke pasif. Nah, jadi cara penegasan itu bisa dengan repetisi. Apa itu repetisi? Misalnya sudah berkali-kali saya katakan kepada Anda tidak juga paham. Itu kan tegas ya kan? Jadi ketegasan itu yang pertama dengan topikalisasi, artinya mengubah struktur kalimat ya. Itu tadi unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal, artinya akan mengubah struktur itu kan. Nah, kemudian bisa dengan repetisi, kemudian bisa juga dengan membuat urutan yang logis ya. Nah, jadi supaya dia tegas misalnya ya, harapan para dokter
operasi terhadap pasien itu berjalan dengan lancar. Para dokter berharap operasi pasien itu berjalan dengan lancar. Nah, mana menurut Anda yang lebih tegas, kalimat 1 dengan kalimat 2? Harapan para dokter, operasi terhadap pasien itu berjalan dengan lancar. Para dokter berharap operasi terhadap pasien itu berjalan dengan lancar. Mana yang lebih tegas? Kalimat 2 kan? Itu artinya bagaimana? Dengan mengubah struktur. Jadi artinya dengan topikalisasi. Mungkin predikatnya yang Anda posisikan di depan atau keterangannya menurut Anda mana yang lebih tegas kalimat itu daripada kalimat yang sebelumnya. Itu disebut dengan ciri-ciri yang ketiga dari kalimat efektif, itu adanya ketegasannya. Jadi Anda memberikan penekanan tertentu terhadap kalimat dengan cara apa? Dengan cara repetisi, dengan cara mengubah urutan, dengan cara memutar balik, permutasi urutan kalimat itu. Lanjut Imran. Ini lagi kan? Ini apa nih presiden? Ini masih contoh yang tadi Imran? Masih yang logis, masih yang tegas ya? Ya, masih yang tegas. Ya, presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga baik. Lanjut. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Selin. Pada Selin dipersilakan. Syarat selanjutnya yaitu kehematan. Penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Oke. Jadi hemat itu artinya apa? Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang mubazir ya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang hemat, tepat. Jangan menggunakan kata-kata yang mubazir. Contoh yang sederhana ya. Ini contoh yang sederhana saja. Kan sering kita tanpa kontrol naiklah ke atas, masuklah ke dalam. Itu efektif enggak? Tidak efektif ya, naik pasti ke atas, masuk pasti ke dalam kan? Silakan masuk ke dalam, silakan naik ke atas. Kalau silakan keluar kemana dia? Silakan keluar kemana? Kalau masuk ke dalam naik ke atas, kalau silakan keluar. Jadi itu yang contoh sederhana kan tidak efektif. Masuk itu pasti ke dalam dia. Nah mungkin masuk ke atas, nah mungkin masuk ke. Artinya apa itu? Kita tidak menggunakan kata dengan hemat kan? Silakan masuk, silakan naik, itu sudah jelas maknanya. Sudah pasti naiknya ke atas, sudah pasti masuknya ke dalam, tidak perlu lagi kata ke dalam, kata keluar, kata apa ya. Itu contoh yang sederhana. Contoh yang agak rumit bagaimana? Ini ada kalimat ya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pasien itu menjerit kesakitan seharian dari pagi sampai sore. Nah, menurut Anda kalimat itu hemat tidak? Efektif tidak itu? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, pasien itu menjerit kesakitan seharian dari pagi sampai sore. Efektif enggak kalimatnya? Kalau tidak efektif, apa yang dilanggarnya? Ciri apa yang dilanggarnya? Itu tidak hemat, nak. Tidak efektif, sangat tidak efektif. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, melihat itu pasti dengan mata kepala kita, nggak mungkin minjam kepala orang kan? Bisa kita melihat dengan meminjam kepala orang? Pasti kita sendiri, pasti dengan mata kepala kan? Melihat itu pasti mata itu beradanya di mana? Di bagian kepala. Nah kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ya nggak mungkin kita meminjam. Jadi hemat tidak. Terus pasien itu menjerit kesakitan. Kalau orang kesakitan pasti menjerit. Seharian dari pagi sampai sore, ya, itu tidak efektif. Supaya efektif ya gimana? Saya melihat sendiri pasien itu menjerit atau kesakitan seharian. Nggak perlu dari pagi sampai sore, itu tidak efektif. Karena referensinya seharian itu dia dari pagi sampai sore. Kalau melihat dengan mata kepala sendiri itu nggak penting, itu mubazir. Saya melihat, sudah, pasien itu menjerit seharian. Nah, coba Anda perhatikan berapa kata-kata yang mubazir. Coba dicatat sebentar. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, pasien itu menjerit kesakitan seharian dari pagi sampai sore. Itu mubazir banyak kata-kata. Supaya tidak mubazir dia Anda hemat, Anda sunting kata-kata itu.
Saya melihat pasien itu menjerit seharian. Ya sudah, tidak perlu melihat dengan mata kepala saya sendiri, tidak perlu menjerit kesakitan, tidak perlu seharian dari pagi sampai sore. Yang penting maknanya sudah bisa kan Anda tangkap. Saya melihat pasien itu menjerit seharian. Sudah, menjerit itu pasti dia kesakitan kah, atau ketakutan kah, atau apakah. Tidak perlu dengan mata kepala saya, karena melihat itu pasti dengan mata. Mata itu adanya di ruang sekitar kepala. Yang kepala itu pasti punya Anda. Tidak perlu lagi disampaikan. Jadi supaya efektif ya, saya melihat pasien itu menjerit seharian. Sudah. Nah, coba Anda analisis berapa kata tadi yang mubazirnya. Ketimbang kalimatnya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, pasien itu menjerit kesakitan seharian dari pagi sampai sore. Berapa panjang kalimatnya itu ya Allah, padahal bisa kita efektifkan dia kan? Saya melihat pasien itu menjerit seharian, ya sudah. Berbeda enggak maknanya dengan kalimat yang pertama kedua? Coba Anda tangkap. Saya melihat pasien itu menjerit seharian. Itu kalimat yang sangat efektif ya. Kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, pasien itu menjerit kesakitan seharian dari pagi sampai sore. Apa perbedaan maknanya? Yang penting kalimat itu kan ada struktur maknanya, pesannya sampai. Nah, kalimat satu, kalimat dua, sama enggak maksudnya? Atau ada beda maksudnya? Setelah Anda simak. Coba Anda tulis sebentar, tulis supaya jelas ya. Apa perbedaan kalimat satu kedua? Berbedakah maknanya? Kalau hilang maknanya, itu baru kalimatnya sama-sama tidak efektif. Tapi kalau saya melihat pasien itu menjerit seharian, sudah ditimbang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, pasien itu menjerit kesakitan seharian dari pagi sampai sore. Meaning yang disampaikannya sederhana sekali, tapi kalimatnya terlalu banyak yang mubazir. Nah, apalagi yang tidak hemat. Mahasiswa perguruan tinggi ternama itu mendapat hadiah Nobel dari Presiden. Nah, mahasiswa perguruan tinggi ternama itu, oh bukan, maaf, bukan itu maksud itu. Enggak. Itu lain lagi ya, itu ciri yang berikutnya. Nah, sudah Anda tulis kalimat yang Ibu sampaikan tadi? Berbedakah maknanya antara kalimat yang singkat dengan kalimat yang panjang? Sama kan? Nah, kalau dia sama, untuk apa kita pemubasiran kata itu terlalu banyak? Nah, apalagi yang tidak hemat itu. Ya. Kemarin dekan Fakultas Kedokteran masuk ke dalam ruangan praktikum untuk memeriksa kelengkapan semua alat-alat laboratorium. Coba Anda catat sebentar, nak. Kemarin dekan Fakultas Kedokteran masuk ke dalam labor praktikum untuk memeriksa kelengkapan semua alat-alat labor. Efektif enggak menurut Anda kalimat itu? Sudah ditulis? Tidak. Apanya yang tidak efektif di sana, Salim? Banyak ya yang mubazir. Pertama, kemarin dekan masuk ke dalam. Masuk itu pasti ke dalam, tidak pakai ke dalam lagi. Kemarin dekan masuk ke labor untuk memeriksa kelengkapan alat praktikum. Tidak perlu lagi kelengkapan semua alat-alat. Semua itu pasti dia jamak kan? Alat-alat sudah jamak. Berarti tidak efektif dia kan? Mengapa tidak efektif? Karena tidak hemat menggunakan kata. Semua sudah jamak, tambah lagi alat-alat jamak. Nah, harusnya apa? Supaya dia efektif. Kemarin dekan masuk labor untuk memeriksa kelengkapan alat praktikum. Kalau kelengkapan itu pasti kan sudah jamak ya kan? Semua sudah jamak, alat-alat sudah jamak. Berarti dia tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena boros dalam menggunakan kata atau tidak hemat menggunakan kata-kata. Itu yang dimaksud dengan ciri keempat itu ya. Paham? Halo? Paham, Bu. Baik. Lanjut, Selin. Ciri yang keberapa lagi, Selin 5 ya. Nah, Ibu takut nanti Ibu kadang-kadang karena Batuani kalau sudah diselesaikan tuntaskan, Ibu nggak ingat poin-poin, nanti ada yang tertinggal ya. Jadi Anda memperolehnya juga nanti tidak komprehensif.
Iya. Silakan Selin. Baik Bu. Jadi ini tadi unsur-unsur dalam penghematan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada pengulangan subjek kalimat. Pengulangan ini tidak membuat kalimat itu menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, pengulangan bagian kalimat yang demikian tidak diperlukan. Iya. Contoh, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan menghilangkan akhirannya, menjadi pemuda itu segera mengubah rencana setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Benar, sebentar ya. Apa yang tidak efektif di sana, Nak? Terjadinya pengulangan subjek. Pemuda itu segera mengubah rencana setelah bertemu. Jadi ini tidak ada gunanya karena dia pasti sudah mengacu ke pemuda kan. Jadi pemuda itu kan jadi terjadi di sini pengulangan subjek. Padahal subjeknya sama kan? Subjeknya kan sama, pemuda itu juga. Jadi tidak perlu lagi diulang. Jadi pemuda itu segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan pimpinan perusahaan itu. Jadi kalimat tersebut tidak diperbaiki dengan menghilangkan akhirannya. Nah sebenarnya juga ini dia juga tidak perlu di situ. Karena apa? Karena subjeknya kan sama kan, tidak harus lagi diulang subjek yang sama. Lanjut Selin. Unsur yang kedua, hiponim dihindarkan. Dalam bahasa ada kata yang merupakan bawahan makna kata atau ungkapan yang lebih tinggi. Di dalam makna kata tersebut terkandung makna dasar kelompok kata yang bersangkutan. Contoh, warna hijau dan warna ungu adalah warna kesukaan Ibu Ade Warishem. Kalimat tersebut lebih efektif jika diubah menjadi sebagai berikut. Hijau dan ungu adalah warna kesukaan Ibu Ade Warishem. Ya, betul. Karena hijau dan ungu itu pasti dia referennya itu warna kan. Jadi hijau dan ungu itu artinya warna apa itu? Tidak mungkin hijau itu adalah tergolong ke dalam bentuk klasifikasier ya. Pasti dia mengacu ke warna. Jadi tidak perlu lagi ditampilkan warna hijau dan warna ungu. Nah, sama dengan kalau apa itu istilahnya ada bentuk oposisi, dekan Fakultas Kedokteran pasti referennya dengan Pak Ahriwaldi kan? Atau kita sebut sekarang dalam konteks ini Pak Ahriwaldi pasti dia dekan kedokteran. Jadi tidak perlu kita beri lagi keterangan penjelas karena sudah referensinya itu sudah jelas. Kalau kita berbicara dekan kedokteran, oposisinya pasti dengan Bapak Ahriwaldi. Kalau kita berbicara dalam konteks sekarang ya, kalau Ahriwaldi pasti referen posisinya itu dekan kedokteran. Kalau kita berbicara Profesor Dr. Yuliandri dalam konteks ini pasti rektor ya kan. Jadi tidak perlu ditampilkan dua kali. Rektor Unan Profesor Yuliandri, rektor Unan saja orang sudah tahu pasti Profesor Yuliandri. Hampir sama lah dengan itu, tidak harus lagi ditampilkan sandingannya itu. Begitu dia dengan kata hijau dan ungu. Jadi cukup dia hijau dan ungu sudah mewakili aspek warna di sananya. Jadi Anda sudah belajar kemarin diksi ada hiponim, ada hipornim ya, ada hipernim, ada hiponim. Hipernim adalah bentuk-bentuk yang umum, hiponim adalah bentuk-bentuk yang spesifik. Jadi supaya dia hemat, tidak perlu ditampilkan lagi warna hijau. Itu hijau, putih, biru itu pasti warna kan? Ya, Avanza, Brio, HRV, Fortune, Extrail pasti mobil kan? Lanjut. Unsur selanjutnya itu penghilangan bentuk yang bersinonim. Dua kata atau lebih yang mengandung fungsi yang sama dapat menyebabkan kalimat tidak efektif. Misalnya adalah merupakan seperti misalnya agar supaya dan demi untuk. Kan sering yang didengarkan, sering sekali didengarkan walaupun bahasa pejabat, walaupun bahasa penjahat, walaupun bahasa mahasiswa, walaupun bahasa dosen, agar supaya. Contoh misalnya seperti, itu kan tidak hemat, itu kan bersinonim kan? Misalnya contoh, sering kan Anda dengar itu nak? Misalnya contoh atau seperti, itu kata yang bersinonim, artinya kalau dia bersinonim, gunakan salah satu saja. Nah ini bagus contoh yang Anda berikan, misalnya adalah merupakan, itu penggunaan kata yang double, itu salah. Kalau adalah saja, merupakan saja. Yang dimaksud dengan ilmu ini adalah merupakan itu tidak efektif. Tidak hemat karena Anda menggunakan kata yang double. Yang maknanya, yang kata perantainya itu hampir sama. Kan sering kita dengar kan? Ialah seperti
Kalau misalnya contoh kan, atau seperti contoh seperti itu sudah sama dengan contoh. Misalnya itu sudah sama dengan contoh. Tidak perlu kita sandingkan lagi pergunaannya. Yang dimaksud dengan ilmu ekonomi atau ilmu kedokteran adalah merupakan, nah itu tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Tidak efektif. Mengapa? Karena Anda menggunakan kata-kata yang tidak hemat, yang tidak tepat. Ada lagi contohnya, Selin, lanjut. Iya, Bu. Contohnya, kita perlu bekerja keras agar supaya tugas ini dapat berhasil. Kalimat di atas lebih efektif jika diubah menjadi seperti berikut. Kita perlu bekerja keras supaya tugas ini dapat berhasil. Iya, tidak perlu lagi agar supayanya, ya, itu penggunaan kata yang mubazir. Lanjut. Unsur selanjutnya, penghilangan makna jamak yang ganda. Kata yang bermakna jamak seperti semua, segala, seluruh, beberapa, para, dan segenap dapat menimbulkan ketidakefektifan kalimat jika digunakan secara bersama-sama dengan bentuk ulang yang juga bermakna jamak. Contoh, semua data-data itu dapat diklasifikasikan dengan baik. Kalimat di atas diubah menjadi semua data itu dapat diklasifikasikan dengan baik. Oke, baik ya. Jadi tadi sinkron ini dengan contoh Ibu, semua alat-alat ya. Semua sudah jamak, alat-alat sudah jamak. Jadi harus Anda hilangkan salah satunya. Semua data-data. Anda tahu data itu sudah jamak sebenarnya. Data itu jamak ya. Data itu berasal dari bahasa Yunani datum. Datum ya. Di semua data itu dapat diklasifikasikan dengan baik. Lanjut, Selin. Unsur yang terakhir, pemakaian kata depan dari dan daripada. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata depan dari dan daripada, selain ke dan di. Penggunaan dari dalam bahasa Indonesia dipakai untuk menunjukkan arah atau tempat, asal, asal-usul, sedangkan daripada berfungsi untuk membandingkan sesuatu benda atau hal dengan benda atau hal lainnya. Contoh, Pak Ridwan berangkat dari Lampung pukul 14 WIB. Ini tidak perlu dikomentari ya, udah perlu ditambah lagi, udah bagus, sudah baik. Nah, lanjut. Syarat yang kelima itu ketepatan. Pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan menghindari peniadaan preposisi. Oke, penggunaan kata-kata yang tepat ya. Jadi diksinya harus tepat, kata ungkapan-ungkapan idiomatiknya harus tepat, kata hubung korelatifnya harus tepat, penggunaan kata hubung ekstra kalimat, intra kalimat harus digunakan secara tepat. Jadi ketepatan itu lebih terkait dengan aspek-aspek norma atau kaidah-kaidah bahasa ya, di tanda bacanya, kapan Anda menggunakan huruf miringnya, huruf kapitalnya, tanda komanya, tanda pisahnya, tanda hubungnya ya, tanda elipnya. Jadi itu disebut dengan ketepatan. Kata-kata bakunya kan, analisa, analisis, risiko, risiko, sistem, sistem, ambulans, ambulan, dan segala macam itu harus Anda gunakan secara tepat ya. Jadi ketepatan itu, ketepatan pemilihan kata atau diksi, ketepatan penggunaan kata-kata baku, ketepatan penggunaan EYD, ketepatan penggunaan kata depan, ketepatan penggunaan kata berimbuhan ya, ketepatan penggunaan kata gabungan. Dan kata gabungan Anda sudah belajar, kata gabungan itu ada bentuk terikat digabung dengan bentuk bebas, dia diserangkaikan ya, bentuk bebas digabung dengan bentuk bebas, dia dipisah. Jadi itu harus dipraktikkan dengan tepat. Nanti kita akan ada perbaikan-perbaikan kalimat nanti dalam ujiannya. Jadi Anda kuasa itu dengan baik ya, supaya kalimat yang Anda perbaiki itu betul-betul dia efektif sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang bersangkutan. Jadi ketepatan itu lebih terkait dengan aspek-aspek kebahasaannya ya. Baik, lanjut, Selin. Kemudian ada kecermatan. Kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus diperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Hindari penanggalan awalan. 2. Hindari peluluhan bunyi C. 3. Hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh. Yang keempat, hindari pemakaian kata ambigu. Subjek,
predikat, dan keterangan yang tidak lulu. Oke. Jadi apa ya? Anda tahu nggak apa itu kata ambigu? Kalau yang ini sudah di kata-kata ambigu itu hindari dalam kalimat adjektif kata-kata yang memiliki makna ganda ya. Jadi ambigu itu artinya taksa atau rancu. Jadi kita bingung ini maksudnya apa ini. Misalnya istri dokter yang baru itu telah meninggal dunia misalnya ya. Istri dokter yang baru itu telah ini Anda pasti bingung. Ini maksudnya istrinya yang baru atau dokternya yang baru ya. Mengapa Anda bingung? Karena maknanya taksa. Nah, supaya dia tidak taksa, kita berikan tanda baca yang tepat untuk menghindari kerancuan atau keambiguan atau ketaksaan makna dari kalimat itu. Atau contoh yang lain, saya diberitahu oleh ibu. Itu Anda masih berpikir ya, diberitahu maksudnya tahu yang untuk dimakan atau tahu ada sesuatu informasi. Kan masih bingung Anda kan? Saya diberitahu oleh ibu. Itu agak ambigu dia. Jadi yang ambigu itu artinya makna kalimat itu tidak pasti, tidak tepat. Kita masih bertanya apa sesungguhnya yang dimaksudkan. Sama dengan istri dokter yang baru tadi kan, istri dokter yang baru itu meninggal dunia. Jadi kalau kita beri tekanan yang tepat, istri dokter yang baru itu meninggal dunia. Siapa yang baru di sana, Nak? Istri dokter yang baru itu meninggal dunia. Jadi yang baru itu istrinya. Istri dokter yang baru, berarti dokternya yang baru. Dari mana kita tahu? Dari tekanan atau tanda baca yang tepat kita berikan. Jadi untuk mengantisipasi adanya makna-makna yang ambigu atau rancu atau taksa, Anda harus beri tanda-tanda baca yang tepat di dalamnya. Atau istri Pak Lurah yang baru itu meninggal dunia. Ya, itu Anda masih bingung. Istri Pak Lurah yang baru ini bingung. Ini yang baru ini istrinya atau Pak Lurahnya ya. Anda mainkan intuisi kebahasaan Anda ya, atau linggo intuitif Anda sebagai penutur bahasa Indonesia. Anda mainkan intuisi rasa kebahasaan, Anda perbaiki kalimat itu supaya tidak taksa. Perbaikinya dengan apa? Berikan tanda baca yang tepat, yang memenggali atau yang bisa disegmentasikan kepada kalimat itu agar maknanya itu tidak ganda atau tidak taksa atau tidak rancu. Kalau yang tadi saya diberitahu oleh ibu tentang kejadian itu sudah jelas kan? Saya diberitahu oleh ibu tadi di dapur misalnya, itu jelas konteksnya, pasti tahunya tahu yang siap untuk dimakan. Tapi kalau saya diberitahu oleh ibu tentang peristiwa tadi malam, pasti dia bukan tahu kan, maknanya jelas kan, definite. Jadi hindari kalimat-kalimat yang mengandung makna taksa ya, itu kuncinya. Jadi kalimat efektif tidak boleh mengenakan makna yang ganda. Supaya dia tidak ganda, bagaimana siasati kalimat itu agar tidak dia bermakna ganda. Itu kuncinya. Ya? Paham? Oke, lanjut. Selanjutnya ada kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Di antara predikat kata kerja dan objek penderita, tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Selin, ini perbaiki nanti ya Nak ya. Di antara ini dipisah ya, di sebagai preposisi. Di antara, di sini, di sana. Baik, jadi padu. Padu itu artinya apa? Kalimat efektif itu syarat yang ada yang menyebutkan ini adalah syarat nomor 1. Jadi tergantung, itu tidak ada masalah sistematika saja ya, masalah urutan. Jadi salah satu syarat kalimat efektif itu harus padu atau kohesif. Jadi apa yang dimaksud dengan padu atau kohesif? Bahwa sebuah kalimat itu agar dia efektif, kalimat itu hanya memiliki satu ide pokok. Satu ide pokok artinya apa? Harus memiliki satu subjek, satu predikat. Itu disebut kalimat itu padu atau kohesif. Atau terbalik Ibu ya. Kohesif, kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Bukan Ibu, terbalik. Kepaduan itu artinya adanya kesepadanan antara bentuk dengan makna. Lanjut dulu apa Selin? Ada lagi Selin? Ada Bu, syarat terakhir Bu. Nak bacakan dulu contohnya ini Nak.
Contohnya nggak ada, Bu, dibuat Nah, di contohnya itu. ya. Jadi adanya kesatuan gagasan yang jelas atau adanya kepaduan atau kohesif ya. Jadi benar. Jadi kohesif itu artinya bahwa sebuah kalimat itu hanya memiliki satu ide pokok, tidak boleh lebih ya. Kalau lebih dari satu ide pokok berarti dia tidak efektif. Nanti Ibu berikan contohnya. 8 tadi ada. Paralel tadi sudah ya, Selin. Yang 8 coba lihat nak. Yang Kesejajaran ke-8, bentuk. Oh, itu tadi sudah. Kesejajaran atau keparalelan bentuk ini sudah tadi kan di contoh nomor 2. Baik, ada lagi? contohnya aja, Bu. Nah, boleh. Contohnya yang salah ini. Maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Kalimat yang benarnya, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Pada Apa tadi yang kalimat tidak paralel? Sebentar, Selin. Yang tidak paralel apa tadi? Dia kan Ibu sudah mengingatkan bahwa keparalel itu menyangkut kesejajaran bentuk. Bentuk kata berimbuhan, kemudian bentuk kata kerja atau kata benar. Ini jelas tidak paralel dia ya. Karena yang duanya berimbuhan kean, yang satunya berakhirannya, yang satunya tidak berimbuhan. Jadi supaya dia sejajar atau paralel, kita sama-samakan imbuhannya kehilangan, kerusakan, kebusukan, dan kematian. Jadi semuanya berimbuhan kean kan? Ya. Baik, lanjut Selin. Selin. Lanjut. Kemudian ada keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Contoh, subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok benda, suatu hal. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Keterangan ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Jadi harmonis itu artinya dia harus harmonis antara hubungan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangannya, itu dimaksud dengan harmonis. Ada contohnya, Selin? Lanjutkan, Selin, lanjutkan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Widya, Bu. Iya. Baik, selanjutnya penerapan kalimat efektif. Yang A, kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan, kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, keilmuan, misalnya Soekarno Universitas Pajajaran. Yang B, kalimat efektif dan pilihan kata diksi. Diksi adalah pemilihan, dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Dalam membangun kalimat efektif, harus digunakan kata yang tepat. Oke. Nah, tadi sudah Ibu singgung juga ya tadi ya Widi, bahwa kalimat efektif itu penerapannya seperti apa ya. Harus menggunakan perangkat EYD, harus menggunakan perangkat diksi atau pilihan kata yang tepat. Itu sebenarnya substansinya ya. Sederhananya, dalam kalimat efektif itu penerapan atau aplikasinya itu memang sesuai dengan seluruh aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan itu kan sangat banyak, aspek penulisan huruf, tadi sudah Ibu ulangkan, aspek penulisan kata, aspek struktur, aspek makna, dan banyak hal lah yang sudah Anda pelajari dalam EYD, dalam diksi, dalam bentuk dan makna. Jadi dalam kalimat efektif hindari kata-kata yang mengandung makna denotatif ya. Kenapa? Karena kalimat efektif itu pasti digunakan dalam beragam ilmiah. Tadi di awal sudah sangat bagus pengantarnya, tadi Ibu lihat bahwa artikel, makalah, karya ilmiah,
laporan itu termasuk bagian dari karya ilmiah. Nah, kalau dia bagian dari karya ilmiah, bahwa bahasanya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar, bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi, dan sesuai dengan kaidah-kaidah norma yang bersangkutan. Nah, bahasa seperti itu, bahasa yang menggunakan kalimat efektif. Ya, jadi kalimat efektif itu adalah segala-galanya sebenarnya, mencakup seluruh aspek tadi. Jadi kalimat itu kan Anda akan membuat nanti karangan. Karangan itu adalah kumpulan dari paragraf-paragraf. Paragraf itu kumpulan dari kalimat-kalimat. Kalimat itu kumpulan dari seperangkat kata-kata. Gitu kan, ada kata, ada frasa, ada klausa di dalam. Nah, seluruh aspek itu harus Anda acu sesuai dengan kaidah atau norma-norma bahasa yang bersangkutan. Sederhana kan bunyinya, tapi ketika aplikasinya itu ya agak rumit ya. Ya, lanjut Widi. C. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Yang D. Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Nah, lanjut Widi. Contoh, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Banyak orang yang pro dan kontra terhadap RUU Sisdiknas. Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk, penghapusan pangkalan asing, dan penarikan kembali tentara imperialis dari bumi Asia Afrika akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika yang hendak menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan makmur. Oke, lanjut. Tidak ada problem di situ. E. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Yang pertama, posisi kata dalam kalimat. Delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka dan delegasi pemerintah Indonesia akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Akhirnya, delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Oke. Baik, mana yang lebih tegas kalimatnya di antara ini? Rasanya yang lebih menggigit apa Widi? Ini kan masalah penekanan ya. Jadi yang disampaikan Widi kan aplikasi dari semua ciri-ciri kalimat efektif. Ini contohnya ya. Yang penekanan contohnya ini. Nah, kemudian tadi yang hemat contohnya ini. Ini kerja Anda ini sudah sangat lengkap ya, detail betul. Sangat detail. Jadi masing-masing cirinya sudah Anda jelaskan. Kemudian aplikasi dari masing-masing ciri itu juga ditampilkan ya. Ini bukan kebetulan, ini adalah aplikasi dari ciri kalimat efektif yang berupa penekanan. Nah, dari 3 kalimat ini, mana yang lebih tegas? Coba kita cermati bersama. Nomor 1 kah, nomor 2 kah, atau nomor 3 yang lebih tegas? Ini kan masalah penekanan ya. Jadi kalimat efektif itu bisa Anda ubah strukturnya dengan supaya dia lebih tegas dan lebih menggigit istilahnya. Mana dia yang lebih tegas di antara 3 kalimat ini? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 2, Bu. Nomor 2 ya. Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka ya, nomor 2. Betul. Terus lanjut Widi. Penerapan yang keberapa lagi cirinya? Logis ya. Lanjut. 2. Urutan logis. Penderitaan para pengungsi itu susah, sulit, dan tragis. Yang datang saat itu para lurah, camat, dan para bupati seprovinsi Sumatera Selatan. Yang 3. Pengulangan kata.
Pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Oke, lanjut. F. Kalimat efektif dan penghematan kata. 1. Pengulangan unsur kalimat. Pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan. Hadirin serentak berdiri begitu mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Yang benarnya, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan. Hadirin serentak berdiri begitu mengetahui mempelai memasuki ruangan. Hadirin itu kan jamak ya. Kalau hadirin serentak berdiri begitu hadirin. Kalau hadirin Anda ulang kemana lagi dia tidak efektif dia. Ya. Jadi hadirin serentak berdiri begitu mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Jadi tidak perlu lagi kata hadirin itu Anda munculkan. Pemuda itu segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan pimpinan perusahaan. Hadirin serentak berdiri begitu mengetahui. Nah, oke. Ini perbaikannya ya Widi. Jadi hati-hati Anda ya, ini kalimatnya adalah tidak efektif karena apa? Karena tidak hemat. Karena terjadi pengulangan subjek kan, ini kan pengulangan subjek. Hadirin diganti dengan mereka, padahal itu tidak penting. Jadi hadirin serentak berdiri begitu mengetahui, karena subjeknya sudah ada di sini, tidak perlu diulang lagi di sini. Kalau diulang berarti tidak efektif dia kan. Jadi kalimat itu biasanya kalau ada subjeknya sama, kalau ada perikatnya yang sama, tidak perlu diulangi lagi. Salah satunya harus dilesapkan atau di-delete ya. Lanjut Widi. 2. Penggunaan hiponimi. Hiponimi adalah hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki. Hubungan hiponim dekat dengan sinonim. Beliau dilahirkan di kota Yogyakarta pada 1924. Gejala penyakit TBC pada dirinya sudah lama diketahui. Perbaikan, beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 1924. Gejala TBC pada dirinya sudah lama diketahui. Baik, jadi tidak perlu ada penyakit TBC. TBC itu kan penyakit kan? Karena mungkin TBC itu kan mungkin dia makanan, ya, dan mungkin dia hiburan. Jadi dia penyakit. Kalau Anda tampilkan tidak efektif, dia tidak hemat. Di gejala TBC, beliau dilahirkan di Yogyakarta itu pasti kota dia. Beliau dilahirkan di Padang, di Medan, tidak perlu lagi kotanya ya, karena tidak muwazir, ya, karena tidak hemat kita. Lanjut. G. Kalimat efektif dan variasi struktur. Penempatan unsur-unsur kalimat. Kesulitan bernafas dapat diatasi dengan cara pasien terus-menerus diawasi secara ketat di ruangan perawatan. Hasrat lain yang mendorong orang lain mencari uang adalah ingin dipuji. Ini artinya untuk melihat variasi di kalimat. Salah satu ciri kalimat efektif itu adalah variatif. Variatif itu artinya apa? Kita mengubah-ubah posisinya. Ya. Jadi bisa kita letakkan keterangannya di awal kalimat, subjeknya di tengah, predikatnya di belakang. Itu tujuannya apa? Supaya kalimat itu variatif, agar tidak boring atau tidak membosankan. Bolehkah itu dilakukan? Boleh. Ya, apalagi tadi kalau ada Anda menemukan kalimat-kalimat yang tidak logis, Anda ubah, Anda buangkan kosakata, beberapa kosakatanya, kemudian Anda ubah dia menjadi pasif. Seperti apa tadi? Penelitian ini membahas ya. Jadi dalam penelitian ini dibahas mengenai kalimat efektif misalnya. Atau makalah ini membahas kalimat efektif. Makalah mana bisa membahas kalimat efektif ya? Jangan. Di dalam makalah ini dibahas mengenai kalimat efektif. Baik, ada lagi Widi? Sudah, Bu. Sudah. Perlu kita buka sesi tanya jawab? Atau Ibu tampilkan skill apa yang disampaikan oleh kelompok 6 ini sudah sangat lengkap ya. Anda pedomannya saja ini, Anda baca apa yang disampaikan oleh kelompok 6, insya Allah pengetahuan Anda seputar kalimat efektif itu akan bertambah. Boleh Ibu share, tapi apa yang Ibu share ini sama sebenarnya dengan apa yang disampaikan, malah lebih lengkap. Cuman Ibu ingin juga menyajikan apa yang Ibu kerjakan tentang PPT kalimat efektif
Coba Ibu bisa share ya, Widi? Bisa, Bu. Oh, bisa. Sedikit saja ya, bukan untuk pembanding, untuk saling menyempurnakan saja. Tentang jadi ciri-cirinya, kadang-kala hanya istilah saja kita yang berbeda, istilahnya berbeda, tapi maksudnya sama semua. Intinya apa yang disampaikan oleh kelompok 6 itu sudah sangat lengkap. Bentar ya, kita lihat kalimat efektif. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, di kalimat efektif tadi sudah, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar secara tepat pula. Jadi intinya sudah ya. Ciri-ciri kalimat efektif itu adanya kesatuan gagasan, atau disebut juga ini kohesif ya. Istilah saja kita yang berbeda, maksudnya sama. Kohesif. Kemudian kepaduan atau koherensif. Keparalelan, kefokusan, kehematan, kelogisan, tidak ambigu dan variatif ya, pada intinya sama. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tadi adanya kesatuan gagasan yang jelas? Kalau istilahnya tadi dalam CWD tadi adanya apa ya? Nanti Anda apakah sajalah Anda sinkronkan. Jadi kalimat efektif itu salah satu cirinya adalah bersifat kohesif. Apa itu artinya kohesif? Adanya kesatuan gagasan yang jelas. Artinya sebuah kalimat hanya terdiri dari satu ide pokok ya, tidak memiliki subjek ganda. Ini mana yang memiliki subjek ganda, Bu? Anda perhatikan ya. Ini tidak kohesif ya ini, tidak satu ide pokoknya. Pembangunan jalan itu subjek, kami subjek. Nah, ini subjeknya ganda. Jadi kalimat ini akhirnya rancu dia. Karena subjeknya ganda. Pembangunan jalan itu kami dibantu oleh para warga desa. Harusnya apa? Dalam membangun jalan itu keterangan kami subjek dibantu predikat oleh warga pelengkap. Ini yang benarnya. Tapi kalau kalimatnya seperti ini Anda perhatikan ya. Ini subjeknya ganda dia. Berarti dia tidak efektif kan? Dalam pembangunan. Mengapa ganda, Bu? Karena itu nih kalau ada Anda bertemu dengan konstruksi yang ada ditambahkan dengan kata itu pasti dia merupakan nominal. Nah, itu sudah dalam ciri-ciri subjek ada itu ya, salah satu ciri subjek itu pertama dia berkategori nominal, kemudian dia ditambah dengan kata penunjuk itu. Nah, jadi kalau ada kata itu dalam sebuah konstruksi kalimat, anak itu, pemuda itu, jalan itu pasti subjek. Ya, dengan demikian dua subjeknya, pembangunan itu subjek, kami subjek, berarti kalimat ini tidak efektif kan? Kenapa? Karena subjeknya tidak satu, artinya ide pokoknya sudah lebih dari satu. Karena subjeknya sudah lebih dari satu ya. Nah, ini tidak efektif. Supaya efektif dia kita ubah. Kita ubah dia dalam pembangunan jalan itu. Nah, ini keterangan. Karena dalam kan diawali dengan preposisi kami, subjek dibantu predikat oleh pelengkap. Nah, dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Ini tidak jelas ini ide pokoknya. Dalam pembangunan, ini keterangan. Sangat berkaitan, itu subjek. Dengan stabilitas politik itu keterangan, tidak ada subjeknya. Berarti kalimat ini tidak kohesif. Mengapa tidak kohesif? Tidak ada subjek. Pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Baru ada subjeknya. Pembangunan subjek sangat berkaitan predikat dengan stabilitas politik keterangan. Nah kemudian berdasarkan ini. Nah, kemudian adanya kepaduan atau koherensi. Artinya apa itu kepaduan? Itu kesepadanan tadi istilahnya si Widi, itu sudah benar Widi ya, Anda jangan ragu. Jadi kesepadanan itu artinya adanya hubungan yang sepadan antara bentuk dan struktur dan makna. Jangan hanya strukturnya saja yang benar, tapi tidak ada korelasinya dengan makna, itu tidak sepadan artinya, atau tidak koherensi. Jadi adanya hubungan yang padu antara unsur-unsur yang membangun kalimat dengan maknanya. Apa contohnya? Ini Anda lihat ya, pohon itu memanjat semut, atau pasien dioperasi oleh atau pasien mengoperasi dokter. Itu sebenarnya strukturnya sudah benar. Pasien itu subjek, mengoperasi predikat, objek dokter. Tapi logis enggak menurut Anda?
Ada enggak hubungan antara subjek dengan bentuk? Tidak akan pernah. Pasien mengoperasi dokter kan? Yang sepadan itu dia dokter mengoperasi pasien. Itu baru dia adanya kesepadanan antara struktur bentuk dengan makna. Tapi kalau bentuknya saja yang benar, makna tidak ada korelasi antara bentuk dengan makna, itu kalimatnya tidak logis. Mungkinkah pasien mengoperasi dokter? Atau mungkinkah pohon memanjat semut? Tidak akan ya. Berarti kalimat itu tidak koherensif atau tidak padu. Jadi apa itu koherensif atau padu? Adanya kesepadanan antara bentuk dan makna. Kalau makna, bentuknya saja yang sudah benar strukturnya, tapi tidak ada hubungan korelasinya dengan makna, itu dia tidak. Nah, kesejajaran tadi sudah sangat jelas. Contohnya diberikan oleh kelompok Widi, ketepatan juga sudah, fokus juga sudah, ya. Ini fokus dia. Contohnya harapan para dokter ialah agar operasi dilakukan terlaksana dengan baik. Para dokter berharap, nah, yang lebih tegasnya adalah kalimat 2. Kemudian adanya kelogisan tadi sudah juga dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan selesailah skripsi ini. Itu tidak logis ya. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan, tidak logis. Penelitian ini membahas tidak logis. Tadi juga disampaikan oleh si kelompok Widi dan beberapa contoh yang baik tadi ya, yang dapat lagi meminjang atau mempertegas kalimat efektif. Hemat tadi sudah, tidak ambigu atau tidak taksa tadi juga sudah ya. Istri dokter yang baru itu seorang pramugari. Jadi yang baru itu siapa di sini, Nak? Yang baru siapa? Coba Anda tebak. Istri dokter yang baru itu dokter apa yang istrinya? Dokter, Bu. Hah? Dokternya, Bu. Dokternya. Kalau saya ubah tanda bacanya di sini, mana yang baru? Istri dokter yang baru itu seorang pramugari. Yang baru itu istrinya apa dokternya? Iya, Bu. Istrinya. Itu disebut taksa ya. Taksa atau ambigu. Supaya dia tidak taksa, bagaimana? Anda gunakan tanda baca ya. Tapi kalau tidak ada tanda bacanya, dia akan menjadi ambigu atau akan menjadi taksa. Begitu juga dengan istri Pak Lurah. Istri Pak Lurah yang baru meninggal dunia, berarti istrinya yang baru. Kalau di sini istri Pak Lurah, berarti Pak Lurahnya yang baru ya. Oke. Itu saja. Kita buka sesi diskusi agak 10-15 menit. Silakan apa? Tadi moderatornya Imron ya. Silakan Imron. Halo. Imron, Selin, Widya. Izin mengambil alih, Bu. Ya boleh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan kesalahan, kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Daftar hadirnya di enroll ya. Daftar hadirnya. Silakan di enroll. Nanti masalah ujian silakan Widya koordinasi dengan Ibu ya Widya. Kapannya ya Wid? Baik, Bu. Baik. Ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab agak 2 atau 3, terserah. Kuliahnya pukul berapa Anda lagi, Nak? Pukul 10 ya? Jam 10, Bu. Ibu ada rapat juga pukul 10 sebenarnya dari Ibu Manis. Tapi tidak apa-apa lah, 10 menit lagi. Ini masih di rumah. Ada pertanyaan? Kalau tidak apa-apa, kita tutup. Kalau ada, kita layani. Silakan Widya, Selin, dipancing teman-temannya kalau ada yang bertanya. Kalau tidak apa-apa. Ibu ingin apa sebentar ya, Ibu cek. Kalau ada permasalahan dengan nama-nama Anda. Ada Umi Fitri Nurjana. Halo, ada Umi. Umi ada? Hadir. Dian, kita itulah dulu stop lah share screenshotnya. Loh, aktifkan kameranya, Nak. Dian Oktaviana ada? Dian? Halo, Dian. Hadir. Stevi Nabila. Halo, Stevi.
Ada Stefi Nabila? Enggak. Stefi Nabila tidak ada ya. Ada kabar Widya, Stefi Nabila, Widya. Rahma Yuli. Jaringan kayaknya, Bu. Oh, Rahma Yulia Putri. Hadir, Rahma Bu. Yulia Putri. Hanifa Tasya. Hadir, Bu. Rahma Danti Sabrina Aramain, maaf. Ada Rahma Hadir, Danti. Bu. Kesha Putri. Hadir, Bu. Aurora Aristi. Hadir, Bu. Rahma Yulia. Hadir, Bu. Nabil Fikia. Hadir, Bu. Muhammad Dafa. Hadir, Bu. Raisya Madani. Hadir, Bu. Imron Martua Sabuan ada ya. Velda Widya Putri ada. Selin ada ya. Agnes Putri Bahari. Halo Agnes. Ada Agnes. Agnes. Ada Agnes Widi tadi Widi. Ada, Bu. Agnes. Sepertinya terkendala jaringan, Bu. Tadi ada apa Imran? Tadi ada Agnes dari awal. Ada, Bu. Ada Alfon Ahmad. Alfon Ahmad. Hadir, Bu. Jasmine Aila Fitri. Hadir, Bu. Angger maaf. Angger Zafario. Ada? Angger Zafario. Izin, Bu. Angga Savario izin, Bu. Mengapa? Ada apa dia Widi? Ada kepentingan keluarga, Bu. Ada surat, ada pemberitahuannya Wid? Suci Fatia Kamila. Suci Fatia Kamila. Hadir, Bu. Hadir. Abraham Naibaho. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yulfa Pramudia Ananda. Hadir, Bu. Onesi Regina Rustam. Ada Onesi Regina Rustam Widya. Ada kabar si Ones Widya? Izin, Bu. Tadi pagi Ones ada, Bu. Mungkin lagi terkendala jaringan. Oh ya. Safia Nur Rahmi Putri. Hadir, Bu. Mutia Rashida. Mutia. Halo Mutia Rashida. Mutia dari pagi hadir nggak tadi Widya? Hadir, Bu. Hadir. Adam Fitrah. Hadir, Adam. Bu. Hadir, Bu. Ya. Hana Shifa Ok Laufa. Hana Shifa Ok Hadir, Bu. Laufa. Hadir, Bu. Zahra. Ada Zahra Fauziah. Afifah Priyanka. Afifah. Halo Afifah. Hafifah. Hadir, Bu. Erdinda Arlanti. Hadir, Bu. Amanda Nabila. Hadir, Bu. Haikal Muhammad Juanda Harahap. Hadir, Bu. Siti Aisyah. Ada Siti Hadir, Aisyah. Bu. Siti Hadir, Bu. Aisyah. Lisana Sidikin Hadir, Bu. hadir. Nadila Ananda Putri Hadir, Bu. hadir. Baik, ada tadi yang belum konfirmasi Bu, izin. Widya. Halo Widya. Tadi yang belum konfirmasi, yang belum ada konfirmasi tadi siapa ya? Erdinda Asanti ada ya? Ada, Bu. Afifah Priyanka, Ada, Bu. Zahra Fauziah, Ada, Bu. ada. Oke, baik. Baik, silakan kalau tidak ada pertanyaan silakan ditutup Imron. Halo, Izin mengambil alih, Bu. ya boleh. Baiklah. Sekian presentasi dari kelompok 6 pagi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 6 ya. Kelompok 6 sangat kaya dengan contoh-contoh tadi yang bisa Anda pedomani untuk kalimat efektif. Saya pikir sangat bagus, lengkap dan sempurna ya. Hanya saja tidak ada yang bertanya tadi ketika ada dibuka interaktif, kemungkinan ya 2. Kalau tidak paham sama sekali, sudah sangat paham. Mudah-mudahan sangat paham ya. Saya ambil opsinya sangat paham karena saya percaya Anda sudah berusaha dengan keras, apalagi kelompok 6, materinya sangat lengkap dan sangat jernih dan contoh-contohnya juga sangat sempurna. Mudah-mudahan apa yang disajikan oleh kelompok 6 itu menjadi amalan dan amal ibadah ya, dan bisa menjadi acuan juga untuk Anda khususnya tentang kalimat efektif. Jadi ini pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Insya Allah kita akan UTS minggu depan ya. Jadwalnya resmi minggu depan. Tapi saya menunggu konfirmasi nanti dengan Widya kapan pastinya kita bisa. Tapi saya berharap kalau bisa minggu depan ya Widya. Kalau bisa, kalau tidak bisa tuh apa boleh buat ya. Saya paham juga kadang-kadang kondisinya di Fakultas Kedokteran agak berbeda dengan kelas-kelas reguler biasa ya. Karena saya juga sering mengajar di kedokteran. Kadang memang harus mengikuti jadwal yang di sana. Tapi kalau memungkinkan jadwal kita minggu depan, dalam minggu depan, kalau memungkinkan ya, kita laksanakan minggu depan. Kalau tidak, kelihatannya kita ujiannya tetap muka ya nak ya. Kita ujiannya tetap muka di jadwal. Ya. Baik, Bu. Ya, Widya, ujiannya di jadwal Anda tetap muka ya Widya. Halo Wid. Iya, Bu. Nah ya. Yang jelas konfirmasikan kalau bisa minggu depan, dalam minggu depan ya Widya. Itu saja. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah menyajikan materi dengan sangat baik dan lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum diakhiri. Tidak ada? Ya, silakan. Bu, tadi Elsa Junita belum Ibu panggil. Siapa nak? Elsa Junita, Bu. Elsa Junita. Tadi sudah panggil berkali-kali tadi. Elsa Junita. Sudah, ya. Sudah ya Elsa? Sudah Elsa. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang belum terpanggil namanya? Tapi saya lihat di link Zoom Anda rata-rata Anda hadir ya. Karena jumlah Anda kan 35. Rata-rata hadir itu setiap pertemuan saya lihat 34, kadang 33, ada yang 35. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan silakan sebelum saya tutup. Karena kita bersua lagi pada jadwal ujian tengah semester. Kalau Anda tidak ujian minggu depan berarti kita tidak bertemu di Zoom ya minggu depan ya. Nanti kita tidak kuliah karena 2 minggu berikut kan jadwal rentangan ujian tengah semester di lingkungan Universitas Andalas. Jadi jadwal ujian semester kita 2 minggu, berarti 2 minggu itu kita tidak kuliah ya. Tapi jadwal ujian tengah semester. Saya menunggu jadwal yang tepat dari Widya nanti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Ibu akhiri kuliah ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih kembali ya. Belajar dengan baik, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Karena COVID kabarnya masih ada. Izin live Ibu ya. Karena Ibu mau ke Limomanis ada rapat nanti pukul 10. Permisi teman-teman. Ada info dari Bang Mael sama sama Kak Najla. Itu tuh yang belum list ukuran bakarnya, list sekarang. Kalaupun belum bayar tetap list aja dulu gitu. Oke, terima kasih.